Prabowo ketemu Khofifah empat mata. Ada perbincangan serius. Sebelumnya, Khofifah dilirik oleh Anies Baswedan menjadi bakal calon wakil presidennya. Wow, seperti putri yang sangat menarik untuk semuanya. Apakah Khofifah jatuh ke Prabowo atau jatuh ke Anies Baswedan atau tetap di Jawa Timur? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Politik dinamis itu ditunjukkan dengan perubahan komunikasi politik yang serius. Karena awalnya Prabowo Subianto sama Caimin itu sudah deal. Kemarin Caimin komunikasi dengan Airlangga Hartarto, Koalisi Indonesia Bersatu. Kemarin juga Prabowo ketemu Khofifah. Sebelumnya Khofifah informasinya fix ke Mas Anies Baswedan. Karena sebelumnya itu kan Anies Baswedan sempat siapa yang menjadi bakal calon wakil presidennya? AHY, Partai Demokrat, atau Kang Aher dari PKS? Kelihatannya solusinya orang luar dan informasinya itu adalah Khofifah. Nggak tahunya kemarin Khofifah ketemu Prabowo. Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita kupas tuntas dan kita buatkan solusi Khofifah itu dengan siapa atau memutuskan seperti apa. Pertama kita baca di Tempo. Caimin mengaku tak tahu Prabowo gelar pertemuan dengan Khofifah di Surabaya. Itu benar atau tidak ya? Caimin tidak tahu informasi tersebut. Kalau tidak tahu kok sepertinya nggak meyakinkan ya. Masa sih politik begitu nggak ditembusin? Belum tahu. Saya malah baru mendengar dari tadi pagi, kata Caimin ketika di Blitar pada Selasa kemarin. Kemudian kita baca di Kompas, Prabowo bertemu Khofifah, PKB tetap yakin Caimin cawapres harga mati. Padahal kemarin ketemu Airlangga Hartarto. Ya, selanjutnya di Detik, PKB tak khawatir Khofifah bertemu Prabowo, kalau perlu gabung. Wow. Ini ajakan PKB, Khofifah gabung ke koalisi Gerindra PKB. Kemudian di Detik, pertemuan empat mata kode 2024, ini jawaban Prabowo dan Khofifah. Ini kelihatannya paling menarik. Apakah nanti dibaca atau tidak? Ayo kita lihat lagi di Kompas dulu. Khofifah disebut cocok jadi cawapres Prabowo. Suara Jatim dinilai kunci menangkan Pilpres 2024. Wow, akhirnya kan agak mengarah judulnya. Kunci, jadi Jawa Timur kunci menangkan Pilpres 2024. Ngeri. Dan kita terakhir di Kompas, Prabowo dan Khofifah makan malam di Surabaya, PKB Jatim tak masalah, Muhaimin juga bertemu Airlangga. Penegasan dia. Serius. Pilih yang mana? Iya, pilih yang empat mata dan tadi ada pertemuan, maksudnya Jatim sebagai kunci. Ini kita pilih yang pertama ya, adalah di Detik. Pertemuan empat mata kode 2024, ini jawaban Prabowo dan Khofifah. Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menemui Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kemarin malam. Prabowo memberikan pujian kepada Khofifah usai bertemu. Dilansir Detik Jatim, Prabowo dan Khofifah bertemu di The Sumatera, Surabaya, Senin malam kemarin. Pertemuan kedua kalinya ini seolah sinyal keduanya akan duet Pilpres 2024. Saya kira beliau salah satu tokoh yang mempunyai kemampuan di tingkat negara dan bangsa. Saya banyak belajar dari beliau, ujar Prabowo. Saat ditanya soal Pilpres 2024,
Prabowo menyebut tidak langsung menunjuk soal membahas hal tersebut. Dia mengatakan pembahasan Pilpres akan ada waktunya. Bahas Pilpres tadi tidak langsung kita singgung ya Bu. Ya, tentunya itu pada saatnya nanti kita bahas di depan teman-teman media. Sementara Khofifah tampak malu saat ditanya soal Pilpres 2024. Dia hanya menjawab singkat sambil tersenyum. Matur nuwun, sampun, matur nuwun kawan-kawan nggih. Terima kasih teman-teman. Terima kasih kawan-kawan ya. Melihat respon seperti itu, Prabowo langsung menimbrung. Dia kemudian melontarkan candaan. Kalian itu arahkan terus sih ke Pilpres 2024. Khofifah kemudian berterima kasih ke arah Prabowo dan ke awak media dan bergegas meninggalkan lokasi. Suun jorek, suun tambahnya. Kalau kita tambahkan yang ada di Kompas, Khofifah disebut cocok jadi cawapres Prabowo. Suara Jatim dinilai kunci menangkan Pilpres 2024. Ini judul yang juga menarik. Kata salah satu pengamat Airlangga Pribadi dari UNER menyebutkan pertemuan antara Prabowo dan Khofifah kemarin adalah proses penjajakan. Sinyal itu terlihat kuat menjelang 2024. Suara dari pemilih Jawa Timur selanjutnya adalah kunci menentukan Pilpres 2024 mendatang, dan alasan itu membuat Prabowo melirik Khofifah jadi cawapres. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah pertemuan antara Prabowo sama Bu Khofifah di Surabaya. Ini pertemuan kedua, tetapi katanya Pak Prabowo belum membahas sampai capres, masih PDKT, apakah cocok atau tidak. Menurut analisis saya, pertama, pertemuan itu adalah pertemuan meskipun sampai akhir tidak ada perbincangan bahwa itu perbincangan politik atau Pilpres 2024, tetapi ada sebuah sinyal yang kuat bahwa di dalam proses itu memang awalnya penjajakan, PDKT, pendekatan, tetapi di dalamnya menurut saya sih ada perbincangan itu. Mengapa? Karena Pak Prabowo menyampaikan dengan berbagai ucapan yang bagus tentang Bu Khofifah, dan ketika Bu Khofifah ditanya oleh teman-teman media, beliau menjawab dengan matur suwun, nggih, matur suwun. Maksudnya terima kasih. Itu pertanda ada sesuatu yang disembunyikan oleh Bu Khofifah terkait dengan perbincangan itu. Jadi kalau menurut saya ya ada. Hanya di dalam politik itu kan dramaturgi itu selalu muncul atau sering muncul. Jadi perbincangan yang sebenarnya tidak diungkapkan di publik karena itu konsumsi, belum ada janur kuning melengkung. Maksudnya proses pendaftaran di KPU kan masih bulan Oktober November. Ini masih sangat dinamis. Apakah itu ada perbincangan tentang Pilpres 2024? Itu menurut saya iya. Tetapi apakah sudah ada deal? Menurut saya belum, masih jauh karena saling penjajakan dan kemungkinan juga membuka sedikit bagaimana peta Bu Khofifah, bagaimana peta Pak Prabowo dan selanjutnya. Kedua, Bu Khofifah juga berkomunikasi bagus dengan Mas Anies Baswedan, sehingga dalam tema siapa penggandeng atau pendamping Anies Baswedan, yang paling muncul santer adalah Khofifah Indar Parawansa. Ini sesudah Partai Demokrat serius mengusung AHY, Partai Keadilan Sejahtera PKS mengusung Kang Aher. Kedua partai ini menampilkan yang terbaik menjadi cawapresnya, dan tidak ada titik temu. Akhirnya bisa-bisa malah hancur. Akhirnya akan dicarikan titik temu, yaitu orang di luar Demokrat, di luar PKS. Yang muncul nama yang paling santer adalah Bu Khofifah. Jadi itu berpeluang besar, apalagi kalian tahu
Pada waktu Mas Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI, Bu Khofifah sebagai Gubernur Jawa Timur, dialog, musyawarah, membuat jejaring terkait dengan bagaimana kepemimpinan nasional itu kemudian terjadi. Taruhlah bagaimana Bu Khofifah sebagai atau Jawa Timur sebagai tempat atau provinsi yang menghasilkan padi yang besar, beras yang luar biasa, itu kemudian dibuat jejaringlah dengan Mas Anies Baswedan sampai Mas Anies turun ke Ngawi dan berbagai tempat. Jadi Mas Anies sama Bu Khofifah juga ada sebuah peluang. Kalau begitu, sebagaimana pertanyaan awal, apakah Bu Khofifah dengan Pak Prabowo atau dengan Pak Anies, atau Bu Khofifah tetap stay di Jawa Timur sebagai gubernur periode kedua? Karena sampai hari ini belum, maksudnya masih periode pertama yang mana Bu Khofifah adalah petarung yang ketiga, maksudnya pada waktu 2007-2008 kalah dengan Pak Dekarwo, 2013 kalah dengan Pak Dekarwo, baru 2018 bisa memenangkan karena Pak Dekarwo tidak ada, dan 2018 didukung oleh Pak Dekarwo untuk maju. Maksudnya masih satu periode. Hal itu kalau ditinggalkan begitu saja kelihatannya yo iman. Nah, tiga pertanyaan itu, dengan Pak Prabowo, dengan Pak Anies Baswedan, atau berdiri sendiri sebagai Gubernur Jawa Timur. Menurut saya sih sangat tergantung pada bagaimana muara politik, koalisi politik di 2024 nantinya. Tema siapa yang akan menggantikan Pak Jokowi, karena kita paham ya, Pak Jokowi itu sudah 2 periode, tidak mungkin untuk melanjutkan ke periode ketiga. Maksudnya secara konstitusi tidak diperbolehkan seorang presiden maju ke periode yang ketiga. Dia secara administrasi pasti gagal. Maka di situ muncul yang namanya siapa Satrio Piningit selanjutnya atau pengganti selanjutnya. Muncul pada waktu itu Koalisi Indonesia Bersatu yang PAN, PKS, Golkar. Muncul Gerindra, PKB. Muncul Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat, dan PDI Perjuangan berdiri sendiri. Dari konstelasi yang ada, ya memang belum selesai. Bisa muncul 3 pasangan, bisa muncul 4 pasangan calon, dan tidak ada satupun yang ingin maju untuk kalah. Pasti ingin menang. Di sini Bu Khofifah adalah salah satu yang menjadi andalan untuk menjadi kemenangan, meskipun bukan orang nomor 1, tetapi sebagai orang nomor 2, tetapi sebagai kunci kemenangan. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sehingga dari proses itu kepada siapa akhirnya berlabuh, pertama bergantung pada bagaimana teman-teman partai politik itu selanjutnya berkoalisi dengan yang sebenarnya. Gerindra, PKB sementara yang sudah fix koalisinya, kalau melibatkan Bu Khofifah, maka mungkinkah Gus Caimin kemudian welcome terhadap hal itu? Apalagi sebelumnya Caimin komunikasi dengan Airlangga Hartarto, Ketua Golkar, yang menjadi bagian besar, maksudnya identitas besar dari Koalisi Indonesia Bersatu. Jadi agak menemukan ganjalan juga kalau ini muncul. Maksudnya kecuali Pak Prabowo sudah bisa memutuskan sendiri kalau melibatkan Caimin, apalagi ada mainan lagi dengan Airlangga Hartarto, menurut saya agak sulit sih. Meskipun bisa terjadi. Kalau dengan Mas Anies Baswedan itu juga bisa terjadi meskipun ada ganjalan. Terjadi itu kalau memang Partai Demokrat sama PKS betul-betul menyerahkan kepada Mas Anies siapa yang menjadi cawapres. Di situ tergantung Pak Surya Paloh. Karena Pak Surya Paloh pada saat kemarin ada pertemuan London Jakarta, yang itu semua orang, peta politik berubah. Apakah ya atau tidak, tetapi peluang itu ada di sini Mas Anies dengan Bu Khofifah. Tetapi ya semuanya
tergantung pada perkembangan selanjutnya. Apakah Bu Khofifah akan maju sendiri? Kalau menurut saya, maju sebagai gubernur itu adalah pilihan yang paling terakhir. Kalau tidak ada tawaran untuk menjadi cawapres, kemungkinan itu terjadi. Tetapi menurut saya kok tawaran itu besar. Hanya pilihannya ke siapa? Bu Khofifah dalam bahasanya agama, istiqorohnya yang tepat kemana. Kalau salah pilih menjadi cawapres bisa kalah, tapi kalau tepat bisa memainkan Jawa Timur sebagai penentu kemenangan tersebut. Semoga bermanfaat, menjadi referensi kita dalam menyiapkan 2024. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.